bingung siklus menstruasi bisa menular. Pilek kali ah. Takut ah. Iya hati-hati lo Pak lo. Nular lo. Enggak, justru itu gue nggak setuju. Kalau gue udah berapa lama sama lo? Tetep siklus gue beda sama lo. Oh, siklusnya ada tapi beda. Ada, beda tetep. Maksudnya sesama wanita, Pak. Oh, sesama wanita. Tapi emang iya, Ibu sama Amel Iya, ngerasa? kan kita bertiga tuh cewek di rumah kan, ada Amel, kakak Amel yang cewek sama ibu gitu. Terus kita kalau ibu udah pasti Amel langsung Amel terus jadi kakak Amel. Jadi terus kadang-kadang dia duluan jadi deket-deketan. Ya ampun, yang berarti yang paling kasihan yang di rumah yang cowok dong ya. Kenapa? Karena kan nyambung tuh emosi tuh ya, nggak putus-putus. Parah, baru satu. Tiap bulan pasti ada kayak iya maaf. Ya ampun, sabar ya Pak ya. Kita dari tadi berbicara sangat seru, Ciara masih bingung dan keder ya nampaknya ya. Iyalah. Ini tadi aku baru ngobrol sama Bayu, ternyata Bayu itu baru menjelaskan sama anaknya tadi sebelum live. Kebutuhan berarti ya. Iya, kebutuhan karena hidup. mungkin urusan tadinya saya pikir Ya, gitu ya, ya, itu urusan mamanya, perempuan sama perempuan gitu. Tapi ternyata enggak juga ya, bapaknya juga harus Iya, mengerti kali ya. kalau gue sih menurut pengalaman gue, walaupun gue belum menjelaskan sejauh itu, tapi anak pasti bertanya bukan hanya ke ibu, Iya, iya. pasti ke bapak, dan kita harus menyiapkan Iya sih. jawaban yang dia tidak mengerti. Jadi biar Salah, dia salah, ngerti. salah, salah. Harus dia yang ngerti. Bapak maaf lihat muka anak bapak lihat tuh kayak sedih banget. Om Wendy emang begitu. Ya, Ciara gini, kamu coba jujur ya, kamu pernah mendengar nggak soal nanti kamu suatu saat akan mengalami menstruasi, kamu akan pubertas, kamu pernah denger nggak sebelum tadi papa ngomong? Belum? Sudah? Nggak tahu. Udah pernah belum? Udah pernah belum ada yang ngomong? Ntar bentar lagi kamu jadi ABG gitu. Haid. Kamu haid, menstruasi pernah belum? Pernah Siapa yang ngomong? teman Teman kamu ngomongnya gimana? temen temen aku bilangnya kan dia punya kakak, katanya kakaknya udah pernah menstruasi, jadi katanya gitu. Oh, jadi temennya punya kakak perempuan, kakaknya udah menstruasi, berarti nanti kita juga, temennya bilang seperti itu. Kamu pas temen kamu ngomong seperti itu, kamu kaget nggak? Enggak. Tapi kamu sendiri tahu nggak apa itu menstruasi? Enggak tahu. Oke, baik. Jadi dia cuman kayak iya menstruasi itu apa sih? Iya. Makanya nggak kaget, Bu. Makanya nggak kaget karena dia nggak tahu apa itu menstruasi. Kalau dia tahu Bener. Mungkin karena menurut dia di otak dia begitu kata menstruasi keluar, kakak gue menstruasi, dia biasa aja. Biasa Karena aja. mungkin menstruasi buat dia adalah jalan-jalan ke mall. Tapi dia ngomong ke papanya, papa aku mau menstruasi dong. Nah ini dia, tapi nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih kalau aku flashback, aku pun seumur Ciara, aku belum paham apa itu menstruasi. Kalau misalkan Amel sendiri flashback, inget nggak kamu paham soal menstruasi itu umur berapa? kalau taunya, kalau sekedar tahu kayak oh iya nanti dapet tuh ada darah gitu misalnya, itu udah lama ya Bu ya, dari SD mungkin dari kelas 2, 1 udah tahu pokoknya gitu. Terus kalau benar-benar mahamin itu kenapa terjadi menstruasi gini-gini tuh kelas 4 sih sebenarnya, kan kalau diajarinnya tuh kelas 6, tapi sama kakaknya Amel yang cewek dia udah ngasih tahu. Soalnya dia kayak orangnya belajar banget gitu dia. Jadi kalau misalnya Amel nanya apa, dia ngejelasinnya panjang lebar sampai kayak nanti itu dinding rahimnya menebal terus bakal keluar dari darah, jadi darah, terus kayak iya nanti aja kali ngejelasinnya maksudnya menstruasi itu apa. Amel kan cuma pengen tahu itu, tapi jelasnya pas kelas 6-an sih. Tadi kan dibilang Amel itu sudah mulai tahu sebenarnya itu dari kelas 1 SD. Itu memang apa, tante sengaja ngejelasin atau terjadi dengan begitu saja? Sebetulnya sih terjadi begitu saja ketika misalnya sama-sama ke kamar mandi, misalnya kita ganti pembalut dan sebagainya, Amel ngelihat bertanya, ya kita jelaskan gitu kan, karena dia juga perempuan dan akan mengalami itu, mungkin step by step, pelan-pelan tapi jelas gitu. Jadi Oke, ini sebenarnya kurang lebih sama seperti anakku si Alika. Anakku Alika kan umur 5 tahun. Aku nggak tahu mungkin sudah masih terlalu dini atau gimana. Cuman karena selalu sama aku. Iya. Jadi kalau aku ganti pembalut atau maaf pernah aku dari situasi aku nembus, dia bingung kan ngeliat, waduh ini kok mamanya berdarah. Akhirnya aku jelasin. Tapi cuman bilang nanti suatu saat kamu juga akan seperti itu. Tapi kayaknya lebih jelasnya lagi enak kan langsung kita panggil ahlinya gimana? Bener, gue kalau takutnya kalau yang ngejelasin malah makin bingung semua anak-anak. Langsung saja kita akan panggilkan Dokter Dinda. Silakan dokter. Apa kabar? Oke, baiklah. Beliau adalah
benar ya kalau anak itu menstruasi itu umur startnya Jadi gini, 8. menstruasi ya. Jadi kita ngomongin pubertas dulu aja gimana? Oh, Karena menstruasi sama pubertas itu dua hal yang berbeda. ya, jadi pubertas adalah suatu masa di mana puncaknya itu menstruasi. Oh. Gitu. Jadi pubertas itu termasuk di dalamnya tubuh payudara, kemudian ada rambut-rambut di kemaluan, kemudian menarche atau keluar darah haid gitu. Oke, aku pikir kalau menstruasi berarti pubertas. Nah, masa pubertas itu kisarannya 8 sampai 13 tahun. Mencakup tiga hal tadi. Oh, startnya dari umur 8. Oh, oke. 8 sampai 13 beda masing-masing anak, Tapi umur 8 itu sudah mulai. Tuh kisaran Pak, usia umur 8 sudah mulai pubertas Pak. Besok kamu kalau kemana-mana, Langsung sosok dirasain. Oke, jadi berarti aku salah kaprah ya. Aku pikir seseorang belum pubertas kalau dia belum menstruasi. Jadi gini, pubertas itu kan perubahan biologis ya dari fungsi dan bentuk dari tubuh kita. Itu dipengaruhi oleh organ-organ yang udah matang di dalam tubuh. Kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, kemudian perubahan dari suara. Sementara kalau perempuan ya tiga tadi itu. Biasanya apa dulu yang mulai berubah? Payudara dulu. Oh, biasa payudara sudah mulai tumbuh. Kemudian ada rambut di kemaluan, walaupun dikit-dikit. Kemudian baru dia haid, Menstruasi. keluar haid. Oke. Jadi ini di plasma ini adalah salah satu proses menstruasi. Iya, di mana itu kalau kita lihat tadi sel telur dilepasin jalan tuh ke saluran telur. Nah, kalau dia terjadi kehamilan ketemu kan sama spermanya. Kalau enggak, dia tidak ada hormon yang mempertahankan si dinding rahim itu. Jadi dinding rahimnya meluruh, keluar sebagai darah haid. Gitu. nah ini komentarnya begitu ngelihat takut jijik. Nah, Gitu dok. Gimana? Saya bingung Jadi jelasinnya. gini, dari WHO ya, saya pernah tahu itu ada materi untuk pembelajaran untuk anak-anak, semacam sex education, tapi itu dibagi-bagi. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Materinya itu kayak gini, gambar-gambar simulasi. Kalau anak-anak mungkin dibikin lebih menarik, gambarnya kartun, tapi ya lebih ketangkep lah. tapi kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, intinya adalah seperti itu. Bahasanya pun tetap sama Bahasanya atau waktu itu lebih- belum ada bahasa translate ya, jadi masih bahasa Inggris. Mungkin Oke. kalau ada yang bisa cari di YouTube, ada kali ya, itu WHO kok yang ngeluarin. Nah, enggak, maksud saya gini, cara kita menjelaskan ke anak-anak sama orang yang sudah, ya mohon maaf, misalkan kayak umur 8 tahun sama umur 11 dan 12 tahun kan pasti beda. Iya, daya itu dia. tangkapnya. Jadi visualisasinya juga gambarnya beda ya. Itu mesti pinter-pinter orang tua ya, cari gimana caranya, dan kan biasanya orang tua lebih kenal sama anaknya. Gimana cara anak lebih nangkep penjelasan dari orang tuanya gitu. Oke, bagusnya kalau anak di bawah 10 tahun, bagusnya detailnya sama dengan yang di Detailnya atas sama, 10 atau intinya gimana? adalah sama. Dia akan Detailnya tetap memasuki harus masa sama harus ya. sama. Iya. Tetap harus sama. Oke. Jadi nggak kaget lah, karena dari dulu sampai sekarang berarti nggak ada perubahan ya, taunya dari temen ya, karena dari zaman saya juga kayak taunya dari temen. Betul, memang kita taunya dari teman. Oke, tapi tadi reaksi dari anaknya Bayu Ciara, kita bisa lihat mukanya Mukanya ya, sampai dia sekarang masih sampai masih. sekarang. Mungkin temennya belum ngomong. Iya. Ini adalah sesuatu yang menarik karena apa? Karena ternyata banyak juga kasus yang karena tidak terinfo, akhirnya ketika benar-benar terjadi menstruasi, dia langsung kaget, Iya. shock seperti itu. Bahkan ada yang sampai nggak berani pegang karena jijik. Seperti itu. Nah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, tapi sekarang aku punya tayangan. Ini adalah macam-macam gangguan menstruasi. Seperti apa? Kita saksikan berikut ini. Nggak apa-apa sayang, itu sangat wajar. Perempuan dapat memiliki berbagai masalah dengan menstruasi. Apa saja ya masalah yang biasa dialami? Ini dia macam-macam gangguannya. Yang pertama adalah gangguan tidak mengalami menstruasi. Hal ini terjadi kepada perempuan yang belum menstruasi setelah usia 15 tahun dan yang berhenti menstruasi selama 3 bulan. Berikutnya ada gangguan berupa menstruasi yang menyakitkan. Hal ini berupa nyeri yang terjadi di perut bagian bawah disertai kram perut yang parah. Biasanya pertama dirasakan ketika mulai pendarahan. Selanjutnya ada gangguan pendarahan yang berlebihan. Dalam satu siklus menstruasi normal, rata-rata kita kehilangan darah 30 mili. Bila melampaui 7 hari dan lebih dari 80 mili, maka bisa dikatakan mengalami gangguan.
Jika gangguan-gangguan menstruasi mulai mempengaruhi kesehatan, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya, Moms. Hari ini beneran pelajaran pertama untuk seorang Ciara ya, Cici ya, pelajaran pertama ya. Bapaknya juga. Bapaknya juga. Nggak tahu gimana ngajarinnya soalnya. Iya benar. Tapi ini ngebuka de- wawasan banget loh. Bener, dengan melihat tayangan yang seperti tadi nih, saya sendiri mau nanya nih dok, sebenarnya yang berperan untuk bagaimana ini informasi bisa sampai ke anak itu hanya memang tugas ibu atau dua-duanya sih? Sebenarnya dua-duanya ya, tapi kan kalau dari psikologis kayaknya ibu lebih dekat sama anak cewek, bapak lebih dekat dengan anak cowok gitu. Kalau misalnya haid, kebersihan kan lebih enak cerita sama ibunya ya dibanding dari bapaknya. Apalagi kalau laki-laki mimpi basah, cerita sama ibunya kan juga Agak sungkan, Sungkan agak risih gitu. seperti itu ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol sama dokternya lagi ya. Ini sebaiknya ini dari umur berapa sih kita mulai memberikan info kepada anak? Apakah mendingan seperti mamanya Amel dari kecil biarkan dia melihat, kita jelaskan sedikit demi sedikit atau ada cara lain? Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. Happy birthday yang ke-14 buat Trans TV, semoga makin sukses. Acaranya selama ini keren, tahun depan harus makin keren-keren lagi dan pokoknya sukses selalu deh buat Trans TV.